Nama saya Qurratul Aini dari kelas 5B, jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu nomina. Nomina disebut juga dalam bahasa Arabnya isim. Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, dan juga benda mati. Contohnya seperti nama orang Aisyatun, Muhammadun, nama hewan Baqaratun, Kirdun, Kalbun, nama tempat Al-Qahiratun, Madinatun, Makkatun, benda mati Syaburatun, dan nama tumbuhan contohnya Zahratun. Lalu nomina juga mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, diakhiri dengan berharokat tanwin, contohnya rajulun, seorang lelaki. Yang kedua, didahului dengan alif lam, contohnya ar-rajulu, lelaki itu. Yang ketiga didahului dengan huruf jar, min ila ala, contohnya minal madrasati, dari sekolah itu. Yang keempat, dengan partikel sumpah, hurufnya ada ba wa ta, contohnya billahi, demi Allah, tawahi, wallahi. Nomina juga mempunyai pola dan bentuknya. Yang pertama, nomina verba atau juga disebut isim masdar. Isim masdar adalah isim yang diderivasikan dalam bentuk dasar. Contohnya faroha. Lalu yang kedua nomina ficis atau disebut juga isim maro. Isim maro adalah yang menyatakan perbuatan yang dilakukan dalam satu kali dan juga ditambahkan sufiks tak tamarbutoh, contohnya syurba. Ketiga, nomina specie atau isim na'u. Isim na'u adalah nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu, contohnya Alkitabah, cara menulis. Lalu yang keempat, nomina logien temporalis atau disebut juga isim makan wa zaman yang menyatakan tentang tempat dan waktu, contohnya masjidun, maktabun, masjid dan meja. Yang kelima, nomina instrumental. Nomina instrumental atau disebut juga isim ala. Isim ala adalah isim yang menyatakan alat untuk melakukan sesuatu, contohnya miftahun. Lalu yang keenam, nomina partisipal aktif atau disebut juga isim fa'il, contohnya katib, penulis. Yang ketujuh, nomina unitatis atau isim wahdah. Isim wahdah adalah yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda dan ditambahkan dengan sufiks tak tamarbutoh, contohnya baqaratun, seekor sapi. Lalu yang kedelapan, nomina abundamitai atau isim kasro. Isim kasro adalah nomina yang menandakan suatu tempat objek yang ditandai dengan nomina. Contohnya mahya, tempat yang dipenuhi dengan ular. Hayya, ular. Yang kesembilan, nomina fasis atau isim wi'a. Isim wi'a adalah nomina yang menyatakan wadah yang berisi sesuatu. Contohnya mihlab, ember susu. Yang ke-10, nomina atau adjektiva, disebut juga isim mansub
yang ditambahkan dengan sufiks ya. Contohnya Misri, perang Mesir. Yang ke-11, nomina abstrak atau disebut juga isim kaifiyah. Isim kaifiyah adalah nomina yang menandakan ide abstrak. Contohnya ilahiyah, ketuhanan yang berasal dari ilahi, Tuhan. Yang ke-12, nomina diminutif atau disebut juga isim tasghir. Contohnya Jubair, Bukit. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.